Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusane pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kebenaran. Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustafa. Paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah. Karena haknya Hasan sebagai khalifah, Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih gaya apa kok, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul nopo istimewa? Nah, ini mungkin kalau terangkan, yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kula nganti sakniki nggih. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang-orang wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Jadi Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kalau bolak-balik matur, nak ono mayit dilepas mesti hati. Mbok bajingane penjara mesti hati. Kok penjara apik nang mati, berarti rohatan li min kulli
syahri. Jadi itu terakhir kejahatan. Mulane karo protes. Sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Itu Nabi bisa ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apik, mati dianggap rohatan mingkuli. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong Allah kok keseluruhan tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kalau ijek urip berarti sok ngamal apik. Ngono nek mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggere mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa. Kan yo nek mati ngono ya Allah, kula urip kangge tae sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu dah. Misalnya kita jadi bapak, nak urip bisa set rumah tangga. Lah nak mati, nak nol HP, kagak anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin Pulau Waco terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini Pulau Waco teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan Sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin Pulau Waco teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi. Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu gue nak apa milih kompromi ini, monggo. Dia lanjutkan berarti nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan, yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak, kuat ya, menangi Sinten Muawiyah. Era Husain pun era Sinten ya, Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu si mimpin Abu Bakar, mimpin sejelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus mengumat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa, tapi sukses mimpin. Sebab itu kepemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan, karena putranya Sinten Sayyidina Sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup paten, coba paten. Cara Gustur orang jadi presiden rapaten, penting orang pasukan berani mati, berani hidup, penting orang hidup. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak Sinten Muawiyah, Husain melawan, Sinten apa Husain. Sampai ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampai ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Ini pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Kalau mau tahu ini pidato ini Said Hasan, Said Husain Rian.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil dari saya Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramillah nakisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ibadillah falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing cara Allah haram. Nakisan termentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan di ibadillah bismi lan dosa wa udwan lan ngoyo. Hubungane gue wong men keliru. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong marat otoriter. Dianggap budak, wong nak kadung keliru kan. Sampai wong ayu nafsu, akhirnya ya zino. Sampai wong elek ngenyek, akhirnya belete. Wong nak ditetir bener. Wong ayu sahabat ya dosa, wong elek ngenyek. Elek keriting, pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya zalim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat, tukang sampah ngenyek, wong kok timo dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Ya nek harus sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ora wong elek ngenyek, ora wong sugih itu keliru terus. Jenenge ya amalu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan difi'len kelawan satu aksi perilaku wala qaulan ora pengucapan. Karena mongko ana alam wa haqqan. Allah mesti nglakoni ayat khilahu masalahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus ngelawan. Cek ngelawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkau senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang lakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini kuman ra'amin kemungkaran valio iru napa? Biadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Lewat kaulu itu penting. Serajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwat. Misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Dan harus begitu. Tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu apa? Islam itu sempurna, komplit. Ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, kato anjeka nggawa rukuk mau masjid. Mbok hukume wong padat wong ape moro masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong mulai maca belum. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid hukum wong saleh, wong dia ini melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi.
pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu di ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begini. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia lu bingung, untuk malaikat orang bingung orang manusia. Artis-artis yang terlalu umroh, itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi di WA kelar umroh. Dan bukti ini apa? Hadroh atau tamroh kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari yang bacaan paling banter untuk mangan. Sing kotor bentuk duit seperti itu. Ana belum samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana porno. Sing pornografi bentuk duit akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Dadi umroh baru kae pornografi. Untuk malaikat rapor mikir, nah akhirnya ditulis sama apa sekolah darotin khairai. Mulai goblok-goblok wong Islam, naik semarat kepen umroh, goblok-goblok wong Islam. Buat semarat kepen haji, goblok-goblok wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai Muslim, misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat, kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia ngelakoni perintah Allah yaitu nutupi. Dia lalu tanggal umroh, nanti terdiri itu umroh. Kalau nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Ujungnya dia bangga syukur rasa umroh. Iku artis mau fasik paringi umroh, aku mau soleh rasi paringi. Woblok, tanggal umroh apa? Dia harus syukur. Nah kalau pengen barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam rata wajib. Barang wajib tahu deh, kok dikepingi, paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat kok setengah kilo, itu surat wajib deh. Orang perlu kepengen, paham loh? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aktif porno. Akhirnya sampai jenenge Islam jadi jeneng Islam. Kata loh artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam rasuga juga, terus akhirnya jenengnya jelas, tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap kita Islam kadang umroh. Gue rasa mikir, itu hukumnya dia. Tapi orang pengeran ada mikir hukumnya. Dan pengeran lo sing hukumi, kira sama merah. Kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh jeneng wis. Tapi orang mari dulu pulang. Tapi bayar piro? Wah itu. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkemmu. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Kita omongi kanca kula. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dong carane tawaf piye sae ngono ya. Kayak wani marai carane nutup aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marwa mingkum mungkar apa? Cara aku kiai ini tak omongi ora usah donga tawaf ora wajib nih Islam nutupi aurat. Kudu ngampung aku ora apa-apa aku. Paham? Tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Syekh Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah kau, itu mesti membunuh. Itu keyakinan Syekh Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan Sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said Sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting.
Minimal nganggo omongan. Kula nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritani. Baru kaya dino iku jorok. Iku baru kaya omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak dino darani anak cerdas. Cara Jawa anak dino darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang dino dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok radarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ora roh hakikate hukum. Bodoh ini jadi darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali jadi seni diplomat. Paham ya? Senyum mergo tugasnya dari PRJ dari bagian dari marketing. Tak jadi kan kudu jelas. Nah kamu selasa narik kayatan apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, nyatanya Pak Yai itu ya kersorawu. Lagi ini rarawu yang jurang. Bagian mau itu kata anak cara turunnya soal juga. Meriang Kiai. Dia tentang orang bisa ngoni, orang tentang dia keyakinannya tetap sah. Akhirnya dia ini meriang nggak jelas, positif nggak jelas. Lalu cara ayat itu jenis Kiai ini penggolan tenan, cara Ramadan itu